Ya, selamat berjumpa kepada anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 12. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang jarak, titik, garis, dan bidang. Sebelum kita lebih jauh menentukan jarak, titik, garis, dan bidang, langkah pertama kita harus ingat dulu, kita flashback kembali untuk mengingat rumus teorema Pitagoras. Ya. Teorema Pitagoras itu berlaku untuk segitiga siku-siku. Ya, jadi misal segitiganya ini datarnya itu X, tegaknya itu Y, kemudian miringnya itu R. Maka rumus teorema Pitagorasnya untuk mencari sisi miring itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian untuk mencari sisi datar itu akar R kuadrat dikurang Y kuadrat. Kemudian untuk mencari sisi tegak itu adalah akar dari R kuadrat dikurang X kuadrat. Ya, ini kita flashback kembali karena nanti ini sewaktu-waktu bisa digunakan untuk menentukan jarak titik ke garis, titik ke bidang, atau garis ke bidang. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui bahwa pada kubus itu berlaku panjang diagonal bidang itu adalah A akar 2, kemudian panjang diagonal ruang itu adalah A akar 3. Ini maksudnya rumus cepat dari untuk menentukan panjang diagonal bidang. Itu rumusnya panjang rusuk akar 2, kemudian untuk panjang diagonal ruangnya itu adalah panjang rusuk akar 3. Nah, untuk mengetahui yang mana sih diagonal ruang, yang mana diagonal bidang, perhatikan gambar ini. Ini gambar kubus. Jadi ingat rumus ini hanya berlaku pada kubus ya. Ingat ya. Ya, perhatikan. Kubus ABCDEFGH ya, dari A ke C ini disebut dengan diagonal bidang. Ini adalah diagonal yang ada pada bidang. Jadi A ke C itu diagonal bidang. Bisa juga misalnya B ke D itu diagonal bidang. Kemudian B ke G itu diagonal bidang. Artinya diagonal itu ada pada satu bidang. Kemudian C ke F itu diagonal bidang. Ya, kemudian yang mana diagonal ruang? Nah, ini diagonal ruang itu diagonal yang melintasi ruang karena ini dimensi 3. Dimensi 3 itu bangun ruang. Artinya dia punya ruang sehingga kalau dari A ke G itu namanya diagonal ruang karena melintasi ruang. Kemudian bisa juga B ke H atau C ke E atau D ke F itu diagonal ruang. Jadi kalau misalnya ada kubus dengan panjang rusuk A ya, atau misal panjang rusuknya 8, berarti kalau A ke C-nya tidak perlu dicari. Itu panjang A ke C itu pasti 8 akar 2. Kalau saya tanya A ke G itu tidak usah dicari lagi. Kalau pakai rumus Pitagoras juga kalian akan tetap dapat 8 akar 3. Gitu ya. Kita masuk ke contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 10 cm. Diketahui bahwa titik P itu terletak pada pertengahan rusuk AB. Tentukan jarak antara titik E dan titik P. Ya, ini kubusnya ABCDEFGH. Kemudian panjang rusuknya itu adalah 10. Jadi kalau kubus itu berarti semua panjang rusuknya 10 karena sama ya. Kemudian titik P itu terletak di tengah-tengah atau di pertengahan rusuk AB. Tentukan jarak titik E dan titik P. Jadi titik E itu ada di sini ya. Kemudian titik P itu ada di sini. Jaraknya kita tinggal berarti tarik garis nih. Ya. Nah, nih. Titik E menuju titik P. Kalau kita lihat gambar ini, E ke P itu ada hubungannya dengan titik A. Ya, itu ada hubungannya dengan titik A, sehingga kalau kita keluarkan maka dia akan jadi nih E A P, dan dia siku-siku di A. Ya, dan dia siku-siku di A. Sehingga kalau bentuknya model segitiga siku-siku, maka ingat untuk mencari salah satu panjang sisinya, kita bisa menggunakan rumus teorema Pitagoras. Perhatikan, kalau sudah dapat ini, kita sudah keluarkan dari kubusnya, kita lengkapi ukuran-ukurannya.
A ke E itu panjangnya 10 karena tadi rusuknya panjangnya 10. Kemudian A ke P itu panjangnya adalah 5 karena setengah dari AB. Nah, EP ini yang ditanyakan, jarak titik E ke titik P. Karena dia bentuknya sisi miring, berarti kita menggunakan teorema Pythagoras dengan rumus sisi miring atau R. Jadi EP itu sama dengan R, sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya itu 5, berarti 5 kuadrat, kemudian Y-nya itu 10, berarti 10 kuadrat. Sehingga R-nya nanti sama dengan akar 125. Ya, 5 kuadrat 25, 10 kuadrat 100, R-nya itu berarti akar 125. Nah, akar 125 ini ingat-ingat waktu kelas 1 pernah diajari bagaimana merasionalkan. Ya, berarti akar 125 ini kan sama dengan akar 25 dikali 5. Ingat, cari salah satu angka yang bisa diakarkan, kemudian dikali dengan satu angka yang tidak bisa diakarkan. Sehingga akar 25 itu 5. Berarti R-nya 5 akar 5. Jadi akar 25 itu 5 dikeluarkan. Akar 5 itu kan tidak bisa dikeluarkan, artinya bentuknya tidak rasional. Ya. Jadi R-nya 5 akar 5. Kemudian berikutnya. Perhatikan 5 segi 4 berikut. Ya, ini 5 segi 4. Perhatikan 5 segi 4 beraturan berikut. Kalau dibilang 5 segi 4 beraturan, berarti alasnya itu bentuknya segi 4 beraturan dengan ukuran yang sama. Jika panjang AB itu 8 dan TC itu 8 akar 2, tentukan jarak titik T terhadap rusuk BC. Berarti kalau T terhadap rusuk BC itu yang di bawah nih. Ya, T terhadap rusuk BC. Kalau kita keluarkan kan nanti dia akan jadi begini. Nah nih, yang di atas itu T, yang di bawah itu BC. Ingat, karena TC itu sama dengan TB, sama dengan TD, sama dengan TA, maka otomatis semua ukurannya sama, 8 akar 2. Kemudian BC, ini kan alas dari limas ini karena berbentuk segi 4 beraturan, berarti panjang rusuknya sama, 8. Nah, yang mau ditanyakan adalah jarak titik T menuju BC. Ingat, untuk menentukan jarak, kita harus mencari jarak terdekat. Sehingga kalau saya cari T ke BC, itu sama dengan tinggi dari segitiga TBC. Berarti ini yang ditanyakan. Nah, untuk membantu kita menentukan tinggi ini, kita ambil satu titik. Misalnya titik di tengah-tengah ini namanya P. Kita bantu satu titik. Sehingga kalau saya keluarkan segitiga ini, kita pilih salah satu. Mau pakai yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, kita pakai yang sebelah kanan ya. Ini. Jadi segitiganya akan jadi T, P, C. Jadi TC-nya itu sudah diketahui 8 akar 2. Kemudian PC-nya itu kan setengah dari BC. Kalau setengah dari BC berarti setengah dari 8 itu adalah 4. Yang kita mau cari sekarang adalah TP. Karena TP ini mewakili pertanyaan kita yaitu T ke BC. Nah, ini bentuknya segitiga siku-siku. Siku-sikunya di P. Sehingga kalau siku-siku di P kemudian yang ditanyakan adalah TP atau sisi tegak, maka kita juga bisa gunakan rumus teorema Pythagoras untuk mencari sisi tegak. Ya, jadi TP itu sama dengan Y. Kalau di Pythagoras sama dengan akar dari R kuadrat dikurang X kuadrat. R-nya itu sisi miring. Ya, R-nya 8 akar 2 berarti 8 akar 2 kuadrat dikurang X-nya itu 4 pangkat 2. Ya, jadi kalau kita hitung ini 8 akar 2 kuadrat itu 8 kuadrat 64. Kemudian akar 2 dikuadratkan. Ingat, akar kalau dikuadratkan itu akarnya hilang. Berarti nanti akan jadi 8 kuadrat 64 dikali akar 2 kuadrat itu 2. Dikurang 4 kuadrat itu 16. TP-nya nanti sama dengan Y sama dengan 64 kali 2 itu 128. Kemudian dikurang dengan 16. Sehingga nanti ketemu Y-nya sama dengan akar 112. Nanti kalian juga ingat yang seperti saya bilang tadi, cari satu angka yang bisa diakarkan, dikalikan dengan satu angka
yang tidak bisa diakarkan untuk menemukan angka 112. Atau mudahnya 112 ini kalian bagi dengan angka yang bisa diakarkan. Contohnya 4, 9, 16. Setelah itu baru kalian lihat pengalinya itu berapa. Kalau akar 112 itu sama dengan 16 dikali 7. 16 ini kan bilangan yang bisa diakarkan. Berarti 16 kalau diakarkan 4, berarti kalau kita keluarkan 16 akarnya adalah akar 16 itu 4, berarti 4 akar 7. Nih. Jadi sekian dari Bapak, mudah-mudahan ini bisa dipelajari. Untuk tugasnya nanti Bapak akan sampaikan berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar.